Ya, bismillah. Kedengeran jelas suaranya? Jadi ngajinya. Izin dibuka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji bareng di tempat yang baik ini, dalam kegiatan yang baik, insyaallah bersama orang-orang baik semuanya. Semoga jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah semuanya. Pengen ke surga semuanya? Siap ke surganya sekarang? Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami kepada seluruh asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat, zadah, Bapak Ibu, kakak adik yang dirahmati Allah. Izin saya belum sanggup menyebutkan satu persatu namanya. Enggak apa-apa ya. Karena yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko. Ya. Si Koko mah ya gini aja, kayak kongko biasa yang jualan handphone. Juga mau tukar tambah. Tapi yang ini nggak jualan handphone ya, mau ngaji insyaallah. Sehat semua Ibu? Bahagia tidak? Bahagia? Ya, karena sudah bahagia kita tutup kajian ini. Subhanallah wa bihamdika. Biar nggak tegang ya Bu ya. Baik, bismillah. Yang di luar kepanasan nggak? Kalau panas ikut masuk, ini masih lega. Ya. Bismillah. Dulu dapat nasihat dari guru. Ini kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Muridnya Imam Ahmad waktu itu sudah mengajar, dan mengajarnya outdoor di bawah pohon. Tapi saking banyaknya jemaahnya, jadi ada yang bagian kepanasan, nggak ketutup sama bayang-bayang pohon. Tengah malamnya Imam Ahmad mampir ke rumah muridnya yang tadi siang ngajar. Siapa ini? Diketok, dijawab Ibnu Hambal. Tawadunya beliau ya, tidak berkata saya guru kamu. Maka dipersilakan masuk. Ya, maka dipersilakan masuk. Aman? Aman ya. Untuk menasihati tadi, muridku, kalau kamu mengajar, kalau kamunya adem, anteng, adem ayem, maka semuanya juga harus begitu. Kalau di luarnya juga ada yang kepanasan, ya kepanasan semua sama-sama bareng-bareng. Ya. Makanya saya takut nanti berat hisapnya, yang kepanasan silakan cari tempat yang adem ya. Silakan ya. Yuk istilah temanya dibahas apa? Menentukan langkah dalam kebaikan. Ya, istilah. Aslinya kalau di dalam bahasa Arab kan kebaikan itu bisa menggunakan khair, bisa menggunakan thayyib. Ya. Kita coba bahas satu-satu bahasannya ya.
Ada Quran surat ke-16 An-Nahl ayat 97. Surat 16 An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan, fahuwa mu'min, dan juga dia orang beriman, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya. Jadi kita ngomongin kebaikan, kita pengen hidup kita baik nih, tenang, adem ayem. Oh, kata surat 16 An-Nahl ayat 97, dua tadi kacanya. Satu beriman, dua beramal soleh. Ulangi, satu iman, dua amal soleh. Sehingga di awal mau kasih kesimpulan dulu, kalau hidup kita lagi gak enak, ngambek terus, kesal terus, stres terus, ngeluh terus, demi Allah pasti karena kurang iman sama kurang amal soleh. Ya. Kurang iman sama kurang amal soleh. Orang nggak ada iman, dia sama perlu makan. Nggak pakai iman, kurang uang, na'udzubillah, nggak peduli halal haram. Nggak peduli halal haram, dia berani nyolong, dia berani main judi, dia berani korupsi, berani lain-lain. Itu dilarang karena Allah nggak suka dan itu bakal jadi keburukan buat orang. Iya, enak nih, ada orang handphone naruh sembarangan, tahu-tahu diambil. Tanpa kerja bisa dapat handphone bagus. Tapi kalau mau jujur, semahal-mahalnya handphone dijual, bisa gitu mencukupi sampai mati, nggak perlu nyari duit lagi? Nggak juga. Tapi efek dari satu handphone tersebut, apalagi karena kalau bahan barang curian, batangan dijual murah itu demi Allah. Pasti harganya turun banget. Ketahuan, satu bisa digebukin. Kalaupun dia akhirnya nggak digebukin, orang nggak akan percaya lagi, maling. Nggak dipercaya, orang akhirnya nggak ada yang mau ngasih kesempatan, nggak ada yang ngasih kerjaan, nggak ada yang mau ngajak kerjasama, miskin. Miskin nggak kebeli makan, lapar. Kelaparan nggak didampingi iman, balik lagi kriminalnya Allah. Dari perkara satu hal, dia nggak yakin sama Allah. Ya. Jadi nggak yakin sama Allah itu satu, ngerusak hidup kita, dua, nggak bahagia juga. Maka waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, beliau tahu nggak api itu panas? Tahu. Nggak mungkin saking polosnya, apa ya itu nyala-nyala masuk nggak mungkin. Ya. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tiga hal. Satu, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api ini juga bisa mati kapan aja. Dua, kalau kata Allah saya nggak akan mati, mau api, mau meteor, mau gunung meletus, mau tsunami, mau gempa bumi, Allah nggak izinin terjadi apa-apa, jangankan mati, sehelai rambut pun rambut nggak akan jatuh. Tiga, udah ngelakuin ini untuk Allah, tetap mati, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Itulah yang membuat beliau, ya Allah, gelar Nabi, katanya mulia, tapi kok ujiannya gitu-gitu amat, suruh sembelih anak sendiri, suruh masuk ke dalam kobaran api, di luar sana ada yang bahkan gak sholat, gak beriman, enak-enak aja kaya hidupnya. Kalau kita yang di posisi beliau mungkin mikir gitu, atau ngapain saya? Tetap lempeng jadi orang baik. Ya. Tapi ya tadi, dengan tiga keyakinan tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah jadikan api dingin untuk beliau. Ini bicaranya sudah menegakkan iman sama nyawa nih. Nah, kita jelas imannya tidak seperti beliau, maka jelas nggak akan diuji seperti beliau. Belum pernah ada orang yang pengen bakar kita. Ya. Padahal kita jelas-jelas ngaconya bisa jadi. Ya. Tapi kadang sesuatu yang misalkan kayak contoh azan, wah udah harus sholat nih tahu, tapi nanggung tahu kok 2 episode lagi drakor, bisa nggak jadi sholat dulu. Ini pilihannya bukan negakin iman atau nyawa. Sholat yang padahal buat kebaikan kamu atau drakor. Ya. Kalau itu pun kita masih goyang, berarti ya masih proses panjang untuk membuat kita jadi orang yang jadi figur di balik kemajuan umat, kemajuan bangsa dan negara. Ya.
Tapi itu dia yang mahal ya. Karena iman itu seiring dengan yang namanya yakin. Ya. Nah, kita ngaji yang nambah kan dua biasanya. Satu nambah ilmu, dua nambah yakin. Nambah ilmu, ternyata Bapak nggak usah ikut datang ke masjid pengajian hari ini juga. Di rumah, rebahan, modal handphone sama internet bisa nggak dapat ilmu? Bisa kalau mau. Internet, ayo. Mau cari apa Ibu? Tanpa nanya ke Ustadz. Ibu pengen tahu, tanya tentang hukum sulam alis, cari aja. Ya. Mau cari hadis. Dulu orang nyari hadis mesti cari imamnya di mana. Tanya, minta hadis ke beliau. Nyari imamnya susah, belum tahu fotonya, nggak ada Google. Nggak ada pesawat, nggak ada kendaraan seperti kereta. Pilihan cuma kuda, unta, jalan kaki. Udah. Sekian panjang perjalanan. Sekarang nyari hadis. Alhamdulillah. Ini di handphone, nanti kalau pengen minta linknya. Kalau punya aplikasi hadis, isinya Kutubutis, kitab yang 9. Isinya lengkap, matan dan sanad. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Muwatta, Imam Malik, sama Musnadnya Imam Ahmad, 9 kitab. Ya. Kalau mau di total 70 ribuan hadis semuanya. Ya. Di handphone semua. Tinggal mau baca atau enggak. Masya Allah. Cuman itu dia, nambah ilmu sama nambah yakin itu beda. Orang tahu kuda sama paham kuda beda ya. Ibu tahu kuda? Tahu hewan yang bentuknya begitu ya. Paham kuda belum tentu. Oh ternyata kalau lagi kuda kita itu kalau bisa jangan berdiri di depannya atau di belakangnya. Bisika dupa. Ya. Tapi dari samping, belai-belai dari samping. Ya. Karena kudanya mau giras kayak gimana, ya dia nendang kalau nggak ke depan belakang. Ya ada orang paham ya. Nah cuman ya ini ya, bismillah ya. Kita kalau mau jujur, semua koruptor di planet bumi ini di Indonesia dulu aja deh. Mereka korupsi itu kira-kira karena apa? Atau karena nggak tahu hukumnya gitu? Tahu nggak mereka hukum korupsi apa? Bohong kalau bilang nggak tahu. Ya. Tapi tidak mungkin mereka ditangkap sama KPK, ditanya, Bapak kenapa korupsi? Dengan tenang dia menjawab, nyolong duit rakyat itu nggak boleh. Nggak mungkin. Tahu dia. Cuman karena nggak yakin sama Allah, nyolong. Nggak yakin rezekinya dijamin Allah, nyolong. Ya. Suami selingkuh, digerebek di hotel sama anak istrinya. Nangis-nangis, Papa kenapa mengkhianati kami, Pak? Dengan polos si suami menjawab, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Itu cenah. Kayak nyamuk tuh, Bu. Tahu nggak dia hukumnya apa? Masa iya nggak tahu? Bukan nggak tahu, pura-pura nggak tahu bisa jadi. Ya. Kan gitu manusia kadang punten ya. Kalau dia ditanya pakai hati, Pak, Bapak tahu nggak sih Allah itu nontonin semua perzinahan Bapak tahu? Tahu dia juga. Tapi Allah tahu tetap jadi maksiat. Ketemu tetangga satu bisa nggak jadi maksiat gitu. Nyampe hotel, selingkuhan udah di kamar. Ketemu tetangga, Bapak, kok ada di sini? Istrinya di rumah saya tengok. Mau ngapain ayo? Mau kasih surprise, pesen kamar buat istri. Ih, meni bager. Assalamualaikum, pulang. Bisa nggak jadi selingkuh dia? WA keselingkuhannya yang di kamar. Namanya diganti biasanya, agen asuransi. Paket COD. Atau kadang tukang galon. Pas ini ketemu tukang galon kok sayang-sayangan. Maaf sayang, aku nggak bisa ke atas dulu, ada tetangga. Ini kadang kurang ajarnya manusia tuh ya Allah ya. Bukan sekedar dosa zinanya, tapi kita sekurang ajar itu sama Allah. Memang surga kita di mulut dia gitu. Padahal orang itu akhirnya tahu. Terus misalkan ngehujat. Hujatannya lumayan tuh gugurin dosa.
Apalagi kalau misalkan ditolong sama Allah, aibnya kebuka se-Indonesia, dihujat rame-rame se-Indonesia. Kan lumayan itu PT-PT buat gugurin dosa si pelaku maksiat. Lebih repot gak ketahuan sampai mati. Terus dibalasnya setelah mati semua. Oh berarti bagus ya kok kalau ketahuan aibnya. Iya, tapi kenapa orang gak suka? Ya punten, mungkin Tuhannya bukan Allah tapi mulut orang. Allah tahu gak berhenti maksiat tuh, orang lain tahu berhenti maksiat. Ya. Nah, kita teh hamba siapa berarti? Dan makin kita nggak jadi hamba Allah, makin sulit bahagia, makin jauh dari kebaikan. Bu, senang nggak ketemu orang baik? Contoh ya, ada anak muda jual motor COD sama bapak-bapak. Namanya orang mau beli motor kan pasti nanya ya, pernah jatuh nggak? Dijawab sama pemudanya, pernah Pak 2 kali. Satu baretnya belah sini, satu lagi belah sini. Si bapak mulai heran. Kok dikasih tahu? Yang udah-udah biasanya disembunyikan. Bohong. Kepalang nanya. Selain jatuh, pernah apa lagi deh ini motor? Jatuh 2 kali. Kebanjiran 4 kali. Hilang sekali Pak. Balik lagi. Balik Pak. Masih milik. Dek, punten ya Dek. Kok adik kasih tahu semua? Kalau saya jadi nggak minat beli gimana? Yang nentuin bapak beli kan Allah. Saya cuma disuruh sama Allah buat jadi orang jujur. Kata Allah bapak harus beli, saya mingkem juga bapak datang nganterin duit. Kata Allah bapak nggak akan beli, saya bohong kayak gimana juga bapak PHP aja pergi. Ya Masya Allah si adik. Tapi maaf ya Dek, gara-gara adik cerita kayak tadi, saya jadi nggak minat. Ya udah nggak apa-apa Pak, doain aja. Nggak ada yang sia-sia, setiap tetes keringatnya juga nggak akan Allah sia-siakan. Iya saya jadi nggak minat sama motornya deh, tapi jadi minat sama adik. Adik udah nikah belum? Iya. Itu dia. Plot twistnya nggak? Lebih plot twistnya lagi dijawab sama si adik. Iya Pak, saya belum nikah. Emang kenapa? Bapaknya jawab, sama deh, saya belum nikah juga. Iya. Ternyata sama-sama senasib. Senang nggak Bu ketemu orang baik kayak tadi? Belum ketemu betulan tuh udah seneng. Apalagi ketemu betulan ya. Orang baik tuh banyak tuh. Ya. Tapi kalau kita nggak bisa nemuin mereka, kita yang jadi orang baik. Sepakat? Kok jangan terlalu baik, nanti dijahatin orang, dimanfaatin. Suka ada yang pernah nasihatin kayak gitu nggak? Terus sepakat atau enggak? Sepakat nggak? Ya. Kenapa ibu sering dimanfaatin? Iya istilahnya. Enggak. Ya. Kan kita baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Satu dunia cinta Allah benci juga kita yang repot. Jadi mangga kayak gimana? Enaknya urusan sama Allah, kita itu contoh ya, ada yang ngajakin bangun masjid. Ibu keluar 10.000. Masjidnya belum jadi, kita meninggal duluan. Udah tetap jadi pahala belum? Tetap kan? Misalkan kita tahu ya, di hari akhir kan kita dikasih buku catatan amal ya. Ashabul yamin sama ashabus simal. Ada yang nerima buku catatan amal dari tangan kanan, ada di tangan kiri. Misalkan kita nanti nerima nih buku catatan amal kita. Nyobain ngecek. Ternyata yang sedekah 10.000 itu nggak ketulis, komplain. Ya Allah, engkau tahu tanggal segitu, jam segitu aku sedekah, kok nggak ketulis? Tidak mungkin ada jawabnya kayak begini. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Mungkin ya? Jangankan masjidnya belum jadi ya. Masjid belum jadi, duit masih di kantong, hati udah niat, udah ada pahalanya belum? Pahala niat. Walaupun kalau dilakuin ada pahala lebih besar, pahala tindakan. Enakan urusan sama Allah. Karena kalau ke orang, kita datang bawa 1000 kebaikan, sekali aja salah, orang bisa lupa. Papa tuh nggak pernah peduli sama aku.
seolah ibu dicambuk gitu sepanjang belasan tahun pernikahan teh. Ya. Tapi kalau ke Allah kita datang bawa 1000 kali kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho, Allah punya kuasa ngampunin 1000 sisanya. Tapi tetap aja masih berbuat baiknya karena orang bukan karena Allah. Capek atau karena orang mah. Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang ya. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Kelihatan banget yang kesindir ya. Ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru. Maaf ya. Perlu validasi. Ya. Masya Allah. Ya gitulah kata orang kebutuhan manusia 3. Sandang, pangan, papan. Ternyata ada kebutuhan yang keempat ya. Kebutuhan ingin diakui orang lain. Masa iya kok? Iya. Ada yang kakinya cuma 2, sepatunya 50. Mungkin cita-citanya mau jadi kaki 1000. Bukan nggak boleh beli ya Bu ya. Kalau sesuai kebutuhan mama enggak. Ibu mau naik gunung, nggak mungkin dong pakai sendal karet jepit. Pasti beli yang tebal. Wajar kalau lebih mahal. Tapi kadang kita kan kepengen, bukan kebutuh. Ya. Contoh. Apa fungsinya jam tangan? Ya waktu. Berarti jam tangan yang beli di pasar 35 ribuan, bisa nggak buat lihat waktu? Bisa. Ibu percaya nggak di Jakarta ada jam tangan harganya 5 miliar? Ada yang beli, Bu? Beneran? Nggak, kalau mobil saya paham. Mobil 5 miliar sama mobil second 100 juta, larinya kencengan yang 5 miliar memang. Ya, cuman jam tangan 5 miliar sama jam tangan 35 ribu, emang kecepatannya kencengan yang 5 miliar. Sama ya. Misalkan Bapak ini ada yang punya jam tangan 5 miliar. Pak, jam tangan Bapak yang 5M itu kelebihannya apa Pak? Ini 1 jamnya setara 5 menit kok. Rusak berarti Pak. Masih dipakai ya. Lucu ya manusia ya. Dulu sebelum jam tangannya bagus, duduknya gini, tenang. Semenjak jam tangannya bagus, kiwai. Ya ibu-ibu waktu belum pakai gelang udah. Semenjak pakai gelang kok seneng salaman. Segitu ya manusia ya. Enggak, kecuali setiap kali ada orang muji, dia muji itu sekalian bantuin nyicil gitu Bu. Ini beli mobil nih gara-gara nggak mau kalah sama tetangga, bela-belain ngambil cicilan baru. Muji orang, ih keren ya. Nah, tapi kan nggak bantuin nyicil ya. Kecuali setiap kali, ih keren ya, ini 2 juta nambahin. Tapi demi itu ada tuh orang kayak gitu. Biar tekor asal kesohor, ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada. Maaf atau kalau kesindir ya. Nggak ada insya Allah ya. Capek ah. Mulut orang begitu-gitu aja. Ada maunya kadang. Bu, senang nggak dikasih uang 100 juta? Senang. Gitu Pak, cara nyenengin ibu-ibu tuh gampang. Tinggal dikasih khayalan mereka udah bahagia. Ya. Misal padahal. Ya. Senang dikasih 100 juta Bu, tapi palsu. Maksudnya apa coba? Kadang kita suka sama yang palsu-palsu. Contoh reuni halal bihalal, tiba-tiba ada seorang kawan berkata pas ibu baru datang, Ibu, kok tiap hari tambah muda terus sih? Menurut ibu asli Bu itu ucapan? Langsung tanya aja, ibu mau pinjam duit berapa? Tapi kadang itu omongan kepikiran loh di toilet sambil ngaca. Iya juga ya. Sudahlah Bu. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa jangan takut? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi. Ya.
Ini si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu tahu. Kan dulu bu. Coba ibu pakai lagi dah sekarang pengajian kayak gini seragam SMA. Tambah lucu pasti. Udahlah bu. Ya, ibu mau pakai krim anti aging, direndam sekalian bu. Ya gimana tuh? Ya, yang lebih baik cantikan yang inner beauty ya. Kisut mah nggak bisa dilawan. Mau dipakai solasi ban ditarik juga. Maaf ya bu ya. Nah, tapi kadang kita kayak gitu. Kadang orang muji juga nanggung lah bu. Ibu usianya berapa kok awet muda banget sih? Bisa aja Koko. Ibu udah 42 tau kok. Kok kayak 41,5 ya bu? Lumayan lah bu 6 bulannya nggak? Bapak-bapak ini kalau habis cukus kumir tuh kan jadi beda ya. Cukur kumis. Cukus kumir ketukar. Bapak habis cukur kumis, wah terlihat 4 menit lebih muda. Lumayan ya 4 menit ya, sekali sholat. Ya. Tapi capek nggak sih? Capek. Karena makin kita di hatinya bukan Allah, makin sulit bahagia. Ya. Makanya tolong perhatikan, izin ya, mohon maaf ya. Kalau di sini ada yang jomblo, ada yang jomblo? Coba. Kalau saya bilangnya jomblo berarti janda termasuk ya. Ibu tenang ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin. Enggak, maksudnya gini, kalau ada yang minta jodoh, serius ini, kalau ada yang minta jodoh, mohon maaf ya bu ya, bukan pengen matain semangat. Masih ada peluang ibu mati jomblo. Iya, ini teteh-teteh yang belum nikah, minta jodoh nggak kalau sholat? Mohon maaf ya teh, masih ada peluang kalian mati jomblo. Meskipun udah nyebar undangan, tapi saya udah nyebar undangan kok. Bisa jadi mati duluan sebelum ijab kabul. Bener nggak? Enggak, bukan Allah jahat, bukan. Tapi memang syarat ke surga tuh nggak harus punya jodoh, betul? Karena kalau syarat ke surga punya jodoh dulu, apa kabar anak-anak di Palestina itu? Boro-boro mikirin jodoh. Ngapalin Quran, bertahan hidup, bela negara, wafat, syahid, husnul khotimah. Surga nggak? Pasti. Satu, minta jodoh. Dua, kalau di sini ada yang minta kaya, tetap akan ada orang yang seumur hidup nggak pernah kaya. Apakah karena Allah pelit? Enggak. Ya karena Allah tahu, ini orang kalau kaya teh ngaco, tahan wes sekalian. Punten ya, ada orang yang bisa nggak jadi maksiat loh gara-gara nggak punya duit, betul? Berarti nggak punya duitnya dia, pertolongan itu dari Allah. Ya. Karena uang banyak itu judulnya masih ujian. Baru jadi nikmatnya kalau jadi amal soleh tadi balik lagi. Ya. Yang ketiga, ada orang minta sehat. Mintanya ya Allah saya pengen sehat supaya bisa ngerasain sholat sambil berdiri. Karena dari kecil sholat sakit selalu sambil duduk, sambil tiduran. Permintaannya bagus nggak? Bagus. Tapi akan tetap ada orang yang sampai wafatnya sakit. Apakah karena Allah nggak sayang atau nggak bisa ngabulin? Enggak. Tapi akan ada harinya yang sakit ini dia berkata, Alhamdulillah ya Allah, saya yang sakit. Gara-gara sakit ini boro-boro maksiat, tiap hari cuma zikir sambil nahan sakit. Surganya lebih terjamin pasti daripada yang sehat tapi maksiat. Betul? Oke, yuk perhatikan, simpulin ya. Minta jodoh belum tentu dikabul. Minta harta belum tentu dikabul, minta jabatan apalagi, minta sehat aja belum tentu dikabul. Padahal minta sehatnya untuk kebaikan, untuk beribadah. Semuanya belum tentu dikabul. Tapi ada satu doa yang kalau ini yang kalian minta, pasti Allah kabul. Minta apa coba? Minta apa? Yaitu adalah minta hidayah. Ngebuktiin, bangun nanti malam, tahajud, doan sama Allah, nggak ada siapa-siapa. Tahajudnya juga nggak usah live TikTok.
Berdoa aja, minta, ya Allah, ini hambamu pulang ya Allah. Engkau tahu hamba ini kalau sendirian ngapain aja. Dan tidak engkau buka di hadapan orang-orang. Tapi kalau malam ini hamba boleh minta ya Allah. Anugerahkan hati hamba kita. Kenapa? Kalau sudah sampai ini yang Allah kasih, kalian mau hidup kayak gimana juga nemu jalan bahagia. Sebaliknya juga, kalaupun kalian punya segala-galanya, saldo 12 T, bisnis banyak, wah semua ada, nggak ada hidayah, nggak ada Allah di hati, ngambek. Yuk lihat para maling di negeri ini yuk. Mereka sebelum korupsi itu lagi kelaparan nggak sih? Mereka sebelum korupsi itu udah jadi orang kaya belum sih? Ngapain masih nyolong terus? Nggak ada Allah di hati, kurang ngambek. Atau lihat berapa banyak terjadi perselingkuhan, ternyata istrinya lebih cantik daripada pelapornya, betul? Jangan terlalu menjiwai, tenang ya. Saya nggak bahas suami ibu ya. Insya Allah suami ibu soleh semuanya. Sampai orang bilang, ya Allah ternyata jadi pelakor itu nggak perlu cantik kok. Hanya perlu apa bu? Gatel, betul kan? Gatel. Iya. Makanya ibu kemana-mana bawa bedak salisil, salep 88 itu boleh ya. Tergantung, kalau gatelnya panu berarti kalpana, pengidem, kanester, apa ya? Bukan endorse ini. Adalah lihat anak-anak. Kenapa anak-anak lebih ceria daripada kalian orang dewasa? Ini bicara kebaikan nih. Anak-anak itu bukti manusia itu makhluk yang baik. Kenapa? Mereka habis benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah main lagi. Yang berantem emaknya biasanya. Ya. Karena anak kecil sederhana, benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang aku suka, diizinin main, mana ada gengsi. Orang dewasa, jujur ya, orang dewasa sama anak-anak, ilmunya banyakkan siapa? Yang dewasa. Kalian mah udah kuliah, udah nonton YouTube, ya banyak ilmunya. Duitnya banyakkan anak-anak atau orang dewasa? Dewasa. Kecuali Rafathar sama Cipung ya, mereka agak beda. Mereka juga nggak minta lahir di keluarga yang itu ya. Uang lebih banyak, ilmu lebih banyak. Kenapa lebih ceria anak-anak daripada orang tua? Sederhana. Di hati anak-anak belum ada pesaing Allah. Iya, mereka juga masih belajar fikih ibadah itu kayak gimana, belum ngerti banget. Tapi belum ada ilah lain. Kita makin gede kan ilahnya banyak. Gini ya rasanya kaya, enak. Gini ya rasanya punya jabatan, enak. Gini ya rasanya viral, enak. Tanpa sadar jadi pesaing Allah itu. Makanya kalau di kota besar banyak yang ngambek. Percuma saya gaji cuma 20 juta kok. Saya bahagianya nantilah kalau viral kayak dia. Bahagianya nantilah kalau udah sekaya dia. Ibu lahir langsung segede gini bu. Ibu pernah orok nggak bu? Pernah. Ya berarti kita semua pernah jadi orang yang kayak anak-anak bahagia tanpa alasan. Kenapa makin gede ilmu makin banyak duit makin banyak makin sulit bahagia? Kitanya aja kali ada pesaing Allah di hatinya. Balik lagi, Allah. Ya. Kan tadi pengen dapat kebaikan. Lanjut lagi. Kebaikan kadang juga disebut khairan. Beberapa hadis menggunakan diksi atau kata khairan. Contoh, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda. Atau di riwayat Imam Ibnu Majah. Di hadis yang cukup panjang disebutkan orang itu nanti meninggal dibagi dua. Ada ahli afiyah, ada ahli musibah. Ya. Ahli afiyah ini orang yang seumur hidup sehat, kaya, nggak pernah kelaparan, nggak pernah kesakitan. Tapi mereka diriwayatkan kelak akan iri kepada orang yang ahli musibah tapi sabar. Karena di riwayat tersebut disebutkan ada 3 kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang ahli musibah.
Satu, Allah akan berikan dia afiah, kebugaran, kesehatan yang tidak dia dapat di dunia. Satu. Dua, dia dapat khairan, dan silakan kalau kita ngaji syarah hadis ya. Kalau Quran kan tafsir. Kalau misalkan syarah kayak contoh syarahnya Imam Bukhari, ada kitab Fathul Barinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di situ kebanyakan ulama sepakat tidak ada makna untuk khairan di dalam hadis itu biasanya diartikan surganya Allah. Ya, artikan surganya Allah. Yang ketiga, akan Allah berikan yang namanya manzilah, suatu tempat yang Allah berikan di atas di surganya Allah, yang itu belum tentu bisa didapat oleh orang yang bahkan ahli tahajud, ahli ibadah sekalipun. Ya. Yuk punten yuk, kita kalau mau jujur ya. Kalau suatu saat nanti kita nyampe surganya Allah, kalau mau jujur, belum tentu karena ibadah kita, tapi karena sabarnya kita ngadepin takdir Allah. Gitu. Karena ngomongin ibadah, nih sekarang tiba-tiba ada suara dari langit. Bu, mau ke surga? Iya. Amalan apa yang membuatmu ngerasa pede bakal masuk surga? Mau jawab apa coba Bu? Ke pengajian ini, ada yang belum tentu niatnya ngaji, cuma pengen selfie sama si Koko. Ada yang diajak selfie belum tentu bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah, nyelamatin diri sendirinya aja belum tentu bisa. Mau jawab sholat kita yang mana? Yang sering lupa rakaat itu. Yang zuhurnya 5:30, atau yang asalnya 5:30, atau subuhnya 9:30 sekalian duha. Udah mah bacaannya kuliah kulhu lagi. Sekalinya ganti ina atau ina, lebih pendek ya. Sekalinya sholatnya lama, sujud rakaat ketiga, padahal lagi mikir habis ini tasyahud apa berdiri ya, sujud lama nggak bangun. Sedangkan Nabi Adam diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Terus berarti kita pengen ke surga kehalangan dosa sendiri. Ibadah segitu-gitunya kuliah kulhuwai. Tahu-tahu dikasih fasilitas tuh biasanya. Sakit, ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Udahlah, bismillah. Pasti ada. Nah, hidup selalu nggak ada ujian mah gimana ceritanya ya. Cuman yang namanya ujian bisa lulus kan orang. Lulusnya kapan? Ketika bikin dia tambah dekat sama Allah. Sama ini kajian ini siapa yang sukses? Bukan yang sepulang sini langsung hafal semua ayat dan hadisnya, enggak. Tapi yang pulang dari sini tambah dekat sama Allah. Apalagi yang suksesnya. Tadi bagaimana kajian? Sukses apa? Nih foto sama si Koko. Lebih ngaco lagi. Sama-sama diuji. Saya juga diuji di sini. Saya meninggal tidak akan ditanya, kamu yang kajian di Hakimah Warohmah, Denis, berapa orang yang datang? Gak akan ditanya kayak gitu demi Allah. Tapi ditanya, niat kamu dakwah hari itu apa? Mau yang datang 1, niatnya benar, tetap mahal di sisi Allah. Daripada gara-gara datangnya rame, malah jadi sombong, gak ada artinya di sisi Allah. Siapa lu? Manusia bisa apa? Khairan di situ diartikan surganya Allah. Maka berarti yang tadi hadis yang awal yang Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bi khairan, barang siapa Allah inginkan kepadanya khairan, kebaikan, yufaqihu fid din. Allah akan pahamkan dia kepada agama. Berdasarkan hadis yang tadi, berarti kalau misalnya khairan ini diartikan surganya Allah, berarti bisa diartikan hadis tersebut orang-orang yang Allah pengen masuk ke dalam surga, Allah akan pahamkan dia kepada agama. Pertanyaannya punten, gimana caranya tiba-tiba paham agama? Kan nggak mungkin. Jadi dia akan dibikin jadi mau ngaji. Ada yang kepaksa di luar, ada yang nggak mau. Tapi kita mau ngaji, udah ngeluarin bensin sendiri, ongkos sendiri, jauh-jauh nyampe sini tanpa dipaksa. Maka hadis tadi bisa berarti orang yang hari ini datang ke sini adalah wajah-wajah yang Allah pengen mereka nanti ada di dalam surganya. Dipaksa nggak Bu kalian? Berarti Allah pengen kalian faqihu fiddin itu. Karena gimana caranya faqihu fiddin tanpa datang ke pengajian?
Ya. Terus kalian tanpa dipaksa mau ngaji. Hadisnya kayak tadi, khairan. Ya udah, guru kami nerjemahin hadis tadi waktu di Darut Tauhid di tempatnya Agim. Berarti orang-orang yang datang pengajian itu ini adalah wajah-wajah yang Allah pengen nanti ada di dalam surganya. Ya. Kalau Allah nggak mau kalian datang, gampang kok. Bisa kunci motornya dibikin hilang. Atau kuncinya ada, motornya hilang. Ada yang kuncinya ada, motornya ada, orangnya hilang. Nggak tahu ibu kemana. Lebih bahaya lagi, ada yang kuncinya ada, motornya ada, orangnya ada, iman yang hilang. Ini lebih repot. Rumah dekat masjid tetap nggak berangkat. Tapi kan bisa nonton di TikTok, oh iya, mangga. Ya. Yang penting ngaji, ya. Udah yuk, silakan. Itulah makna khairan. Ya. Dan sisanya kalau kita mau pikir, aslinya ada Allah ngatur-ngatur kita, karena itu baik buat kita. Bukan Allahnya pengen sok-sokan nunjukin siapa yang berpuasa. Sama Allah juga nyampe ngelarang, karena itu kan buruk buat kita. Satu dunia kafir semua, Allah nggak berhenti jadi Tuhan loh, nggak risain. Satu dunia soleh semua juga Allah nggak dapat komisi. Yang dapat kebaikan, kitanya lagi. Ini sungguh aneh orang pengen dapat kebaikan tidak mendekat ke yang maha baik, itu lucu. Ya. Pokoknya suka ditanya, kok minta link gacor? Pokok itu maksudnya merujuk kepada link yang menyambung kepada website judi. Ya. Pokok kali ini tapi pengen ngasih tahu tips hidup gacor. Nah, tentu tidak main judi ya. Yang pertama, yuk bismillah. Jangan pernah biarkan mata ini setiap harinya lebih dahulu ngelihat matahari daripada ngelihat Al-Quran. Ulangi. Jangan pernah biarkan mata kita setiap harinya lebih dahulu ngelihat matahari daripada lihat Al-Quran. Berarti apa nih maksudnya? Oh jelas bangun subuh. Karena kalau bangunnya jam 8 ya udah bukan subuh ya, udah matahari duluan. Nah beres subuh, secapek-capeknya jangan langsung tidur lagi. Baca Quran ya. Kalau bisa 1 juz, alhamdulillah. Kalau bacaannya lancar, 1 juz itu 45 menitan paling. Kalau hafal 20 menit, 1 juz. Kok belum sanggup, kok cuman sanggupnya 1 halaman, 2 halaman, enggak. Yang penting jangan sampai mata ini lebih dahulu melihat matahari daripada Quran. 2. Seorang mukmin itu tadi ya, di ayat yang tadi An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min. Mukmin kan orang beriman. Standar orang mukmin itu per harinya 40 rakaat. Berapa? 40. Hitung ya. Yang wajib 17. Sebaik-baiknya sholat setelah yang wajib tahajud. Karena perintah sholat tahajud itu Quran surat 17 Al-Isra ayat 79. Wa min laili fatahajjat bihi nafilah. Ayat 78-nya tentang sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib di ayat 78, perintah selanjutnya ayat 79 langsung perintah tahajud. Al-Isra 79. Standarnya berapa? Riwayatnya banyak. Kita ambil yang paling umum ya. 11 rakaat sudah sama witir. Ya. Berarti 17 tambah 11 28 ya. 28 terus tambah apa lagi? Sholat rawatib. Pendampingnya sholat wajib. Minimal 10 aja. Walaupun ada keutamaan masing-masing ya. Qobliyah subuh, badiah dan qobliyah maghrib ke zuhur. Kalau bisa 4 lebih alhamdulillah ya. Atau minimal badiah maghrib, badiah isya udah 10 rakaat. 28 tambah 10 38. Berarti sisa 2 rakaatnya lagi, berarti tinggal duhanya 2 rakaat. Tapi kalau di Darut Tauhid atau Koko Nyantren di tempatnya AA, kita ngambil standarnya riwayat yang menyebutkan Nabi itu kalau misalkan malamnya tahajud 11 rakaat, maka beliau duhanya 8 rakaat. Nabi. Kalau Nabi malamnya tidak tahajud atau tahajudnya tidak sampai 11 rakaat, maka beliau duhanya 12 rakaat.
Itu pasti lebih dari 40. Maka yuk coba, itu dua dulu aja. Kita tahu berangkat kerja, contoh misal jam 7 ya. Ada orang berangkat kerja jam 7 nggak telat, tapi dia baru bangun 7 kurang 15. Jangankan mandi, sholat subuh juga enggak. Tapi kalau ada orang-orang yang berangkat kerja jam 7 dalam keadaan sudah mengantongi tahajud 11 rakaat, subuhnya tepat waktu, kalau laki-laki tambahin berjamaah tepat waktu di masjid. Ditambah beres sholat subuh, udah baca Quran 1 juz. Dia berangkat keluar rumah dalam keadaan udah tahajud, udah sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, sudah baca Quran 1 juz. Demi Allah hari itu lancar, nggak akan ada halangan. Yuk challenge, yuk tantangan, amalin ini. Ya, paling lama 2 minggu hidup kalian berubah demi Allah. Ya. Nah punten ya, kita itu masalah pasti ada. Ibu sholat nggak sholat, ibu maksiat nggak maksiat, bahkan ibu Islam atau non Islam bu, akan tetap ada masalah nggak hidup ini? Ada kan? Orang pasti punya masalah selagi hidup. Tapi kalau kadang kita fokusnya cuma sama masalahnya. Gimana caranya mesti minjem duit ke siapa, minta tolong ke siapa, bla bla bla. Nggak nyambung ke Allah. Harusnya yang lebih banyak dipikirin bukan masalahnya, tapi yang lebih dipikirin adalah gimana urusan kita sama Allah. Sudah sedekat apa? Amalan diterima nggak? Ibadah, kalau sudah ibadah niatnya benar nggak? Jaga itu. Karena punten ya, masalah itu bisa nyampe ke kita juga atas izin Allah. Allah nggak ngizinin ada masalah, nggak akan ada masalah. Terus ada masalah, pasti atas izin Allah. Loh, katanya Allah sayang. Bisa jadi gara-gara masalah itu kita bersih dari dosa. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa kehapus karena amalan kita segitu-gitunya. Tapi Allah pengen gugurin dosa kita, pengen masukin kita ke surga. Dikasih fasilitas penggugur dosa. Ya. Kok ada tuh orang yang udah soleh, tetap aja hidupnya ada masalah. Mudah bagi Allah dibikin bagi orang soleh itu masalahnya tidak dianggap jadi masalah kayak dia. Tenang, woy. Pernah ngeliat nggak orang kaya stres? Contoh koruptor, duitnya banyak nggak? Stres. Bahkan ada punten ya, ada orang pernah ngambek. Aku stres. Kenapa? Karena keuntunganku bulan ini cuma 18 miliar. Kamu dapat duit bersih 18 miliar per bulan, ngambek. Iya, karena biasa 20 miliar, 22 miliar. Coba ada orang bisa ngambek gara-gara kayak gitu. Tapi ada orang-orang seperti Nabi, sahabat, para pengikutnya yang kehilangan segala-galanya, bahkan sibuk berkata alhamdulillah. Ya, semuanya kebaikan. Mudah bagi Allah dibikin. Kata orang ini masalah dia ini berat banget nih. Tapi si orang ini ternyata soleh. Kata orang, mudah bagi Allah dibikin kata orang ini. Berat belah mananya, saya hidup saya baik-baik aja. Padahal kata orang berat. Ketika kita ngelihat masalah itu kan ujungnya dua ya. Satu digugurin dosa, dua ditinggikan derajatnya. Ulangi, harus apa? Masalah itu, kepahitan itu, apapun ya. Baik yang bikin kita nangis, ataupun fisik, penyakit, diopname, kelingkingnya nendang batu, lagi nyebrang di depan. Kalau sakit, ujung-ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, tinggiin derajat. Pertanyaan selanjutnya, kok gimana caranya kita tahu kepahitan yang sedang kita alami ini buat gugurin dosa saya, atau untuk tinggiin derajat? Gimana beda ini? Kalau untuk gugurin dosa, biasanya perih banget tuh. Oh, luar biasa. Lihat yang maksiat, yang pacaran. Diputusin pacar, stres ya? Stres. Ya. Tapi nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Betul? Beda tidak? Ulangi ya. Ada yang dua nangis juga nih. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Betul? Ya. Kamu kenapa diputusin pacar nangis? Iya kok, 1 jam sebelum diputusin, saya beliin pacar saya sekeluarga iPhone 16 Pro Max. Oh, itu sakit dompetnya. Yang satu lagi diputusin nangis. Kenapa kamu diputusin pacar nangis juga? Iya kok, karena selagi aku bersamanya, aku telah melupakan penciptanya. Yeah. Gaya. Nangis tetap, tapi beda nangisin dosa dia. Mana yang kira-kira jadi solusi?
Nangisin masalah atau nangisin dosa penyebab masalah? Nah, kita banyakkan nangisin masalah atau nangisin dosa? Pantesan stres ya. Kalau untuk masalah, untuk gugurin dosa, biasanya perih banget. Makanya kalau ada yang berkata, oh saya diputusin dulu nangis, tapi setelah 8 tahun tidak sedih lagi. Mungkin dosanya udah bersih. Udah beres digugurin. Karena tadi selagi akhir, ya pun tanya orang pacaran itu. Pencipta pacar manggil, hayya alal falah, mari menggapai kemenangan, cuek. Pacar nelpon minta jemput tengah malam, hujan-hujanan berangkat. Tahu begitu. Bucin namanya. Saya juga bucin, budak Cina. Bukan ya. Saya nggak bisa milih terlahir di keluarga yang mana ya. Tapi insya Allah bisa memilih, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya. Kalau untuk tinggiin derajat, itu dia. Bisa jadi kata orang ini ujiannya berat banget. Tapi kata orangnya, biasa aja. Gampang weh, jadi orang baik. Ini kayak lihat para nabi, orang-orang soleh terdahulu. Ujian mereka berat-berat nggak? Berat kan? Tapi nggak ada yang pundung kan? Apa Nabi Yunus ditelan ikan paus ngambek gitu? Ya Allah pan saya teh nabi, makanya kia-kia tuh ingat tuh ujian teh. Enggak. Alhamdulillah dia bukan orang Sunda ya, jadi nggak ngomong kayak gitu. Ya. Lempang ya, jadi orang baik. Ya. Sampai ketika Nabi Ayub 18 tahun kena penyakit kulit. Waktu kena penyakit kulit, 12 anak kandungnya meninggal barengan. Ada yang pernah kehilangan anaknya wafat? Berapa? 1? Sedih? Gitu sedihnya ya. Nah ini kali 12. 12 anak kandungnya meninggal barengan. Ladang dan ternaknya kena wabah, mati dan layu semua. Tapi setelah 18 tahun kena penyakit kulit, istrinya bertanya, kenapa engkau tidak meminta sembuh kepada Tuhanmu? Beliau menjawab, ingatkah engkau waktu kita dulu banyak anak, banyak ladang, banyak hewan ternak, berapa lama? 20 tahun. Maka aku sakit baru 18 tahun. Malu, nikmatnya masih lebih banyak daripada penderitaan. Ada orang punya hati kayak begitu. Ya. Kata orang berat ujian beliau, kata beliaunya, malu lah. Nikmat kok ini juga. Gara-gara ini tambah bersih dosa, tambah tinggi derajat di sisi Allah. Ya. Kayak gitu. Makanya yuk. Ibarat gini ya. Bayangin semuanya lagi nyetir mobil. Udah? Udah belum? Udah. Kacanya kotor, tanah semua, nggak kelihatan apa-apa. Nyetirnya takut atau panik? Takut atau gelisah? Gelisah? Sama aja ya. Tenang atau panik? Mohon maaf. Tenang atau panik? Panik. Paniknya kenapa? Karena tidak ada jalanannya atau karena jalanannya nggak kelihatan? Berarti jalannya ada ya? Tapi nggak kelihatan, jadi panik, gelisah. Sama. Berarti kalau misalkan kita hidup panik, gelisah, bukan karena nggak ada jalan keluar, tapi karena jalan keluarnya nggak kelihatan. Gimana tuh biar kelihatan? Bersihir. Oh, jadi jernih lagi kelihatan. Oh, depan belok. Oh, depan kudu ngerem, polisi tidur. Berarti kita gimana kalau misalkan stres, jalan keluar nggak, masalah hidup begitu panik dan gelisah, bukan karena nggak ada jalan keluar, tapi karena jalan keluarnya nggak kelihatan. Gimana biar kelihatan? Bersihir. Yuk, silakan mendekat kepada Allah. Ya. Baru nanti kelihatan jalan keluarnya. Apakah? Segitu dulu. Bismillah. Insyaallah. Kita kembalikan dulu ketua MC kita. Habis ini apa? Oh, tanya jawab. Saya tanya dulu Bu ya. Ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Foto-foto atau nggak mau tanya jawab? Ya, saya kembalikan dulu kepada Ustaz MC kita. Habis ini ngapain dulu? Langsung tanya jawab atau? Yaudah. Ada gitu yang mau tanya? Oh ada, ya Salman. Ibu duluan. Ada mic-nya? Ya, Bapak Ibu, kesempatannya sangat emas sekali ya. Tapi mungkin karena waktu kita juga kata yang itu. Ya, Bu ya, dari Bapak-Bapak.
Nah, bapak-bapaknya udah soleh semua ini. Makanya mereka udah hangat boleh dulu Ustaz ya. Ya. Sebutkan nama, kemudian domisili dan singkat padat langsung ke kalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Prita. Ya. Suka di sini juga sih. Sukahati itu Sukahati nama daerah. Iya, nama daerahnya. Oh, ini Sukahati. Ya. Jadi tadi kan kalau Ustaz bahas masalah itu, apa namanya, ada yang bisa menaikkan derajat, ada yang bisa menghapuskan dosa. Iya. Kan sekarang soalnya bilang kalau masalah itu, itu ujian, itu teguran, itu azab. Kalau itu bisa dibedakan nggak ya Ustaz? Jadi apa ya? Untuk ininya kita, untuk muhasabahnya kita. Oke. Terima kasih. Iya, Waalaikumsalam. Satu-satu dulu ya. Karena kalau udah seumur gini tuh suka cepat lupa. Sosok tua dulu aja, ya. Karena belum tentu nyampe tua ya. Yang tua mah pernah muda ya. Gimana bedainnya azab? Tambahin lah ya. Apa bedanya azab, ujian, atau bahkan musibah, atau justru nikmat? Karena kalau definisi tentang 4 hal ini kita masih salah, sulit bahagia. Ya. Maka perhatikan, 1. Azab adalah sesuatu yang diundang oleh dosa. Fungsinya apa? Tadi, menggugurkan dosa. Jadi kepahitan nih. Kepahitan kan tadi ada 2 ya. 1 gugurin dosa, 2 ninggiin derajat. Yang gugurin dosa, kita bisa bilang itu azab. Ya. Jadi azab itu pasti diundang dosa. Apa karena Allah benci? Tidak. Justru karena Allah sayang. Lumayan DP gugurin dosa. Karena lebih repot orang maksiat terus seumur hidup, nggak pernah dihukum, dihukumnya nanti setelah mati, repot. Lebih beruntung orang yang lebih dulu dikuburin di dunia. Jadi azab itu makanya punten ya, kalau misalkan ada artis ketahuan selingkuh, kira bla bla bla, demi Allah aslinya mah itu pertolongan. Karena gara-gara itu dia berhenti maksiat, dan cacian satu planet bumi itu, cacian netizen lumayan, sama-sama PT-PT gugurin dosanya orang itu, kan digibahin. Ya. Jadi tadi ya, kalau diundang oleh dosa, azab. Ujian tadi untuk meninggikan derajat. Jadi bedanya azab sama ujian apa? Azab diundang dosa. Terus kita mikirnya gimana? Kalau itu terjadinya ke kita, sebisa mungkin anggap aja itu azab. Supaya banyak tobatnya. Kalau ke orang, anggapnya ujian. Ya Allah, kamu benar-benar Allah pengen angkat derajat kamu. Jangan kebalik. Giliran ke orang, syukurin. Banyak dosa sih lu. Nah itu jangan. Giliran ke diri sendiri, Allah senang banget sih ngangkat derajat aku. Itu kepedean. Kalau ke diri, ingat ya. Ngaku salah itu soleh. Ngaku soleh itu salah. Ya. Jadi kalau azab diundang oleh dosa untuk menggugurkan dosa, itu juga kebaikan dari Allah ya. Ujian meninggikan derajat di sisi Allah. Nanti hasilnya cara kita menyikapi kepahitan itu kelihatan tuanya kan? Ya. Cara kita menyikapi kepahitan itu baru pilihannya 2, 1 jadi nikmat atau 1 jadi musibah. Kapan dia jadi nikmat? Nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Musibah adalah apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Kebanyakan kita memahami nikmat dan musibah apa coba? Nikmat adalah keinginanku yang terkabul. Musibah adalah keinginanku yang tidak jadi nyata. Pantesan stres melulu. Salah makna. Tapi kalau kita menganggap nikmat adalah apapun yang membuat aku tambah dekat kepada Allah. Berarti kok kalau saya kehilangan motor bisa jadi nikmat? Bisa. Kalau semenjak kehilangan motor itu tambah dekat sama Allah. Jadi nggak bisa berangkat maksiat, jadi ke masjid melulu. Kok kalau duit saya tambah banyak bisa jadi nikmat juga nggak? Bisa. Asal semenjak uangnya tambah banyak juga sedekah. Berarti kalau uang saya tambah banyak bisa jadi musibah juga? Bisa. Kalau semenjak uangnya tambah banyak juga maksiat. Ada orang bisa nggak jadi maksiat loh gara-gara nggak punya duit.
Berarti nggak punya duitnya dia, aslinya pertolongan tuh dari Allah. Jadi ngelihatnya kayak gitu. Ya. Jadi tidak hanya kita bisa mengetahui ini nikmat atau musibah, bukan, bahkan kita bisa arahkan. Ini bisa jadi nikmat semuanya. Asal apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya jadi jalan tambah dekat sama Allah. Makin kaya, makin banyak syukur dan berbaginya. Makin banyak ujian, makin banyak tobat dan juga makin banyak air mata tobatnya, makin banyak ibadahnya. Semuanya kebaikan, semuanya nikmat. Tapi definisinya tadi kita samakan dulu. Sepakat? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Waktu kayaknya ya. Belum puas jawabnya tadi di soal sebenarnya akan terjawab di buku organisasi nanti. Pasti terjawab. Yang dari luar ada yang bertanya? Nggak ada Pak, udah dibilangin. Baik, masih ada satu saja dari Pak lagi dari Yang wajahnya paling menderita aja. Ya enggak, siapa tahu masalahnya lebih urgent gitu. Maaf ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia. Saya dari Kelurahan Gabari 2, Kelurahan Sukahati. Oh iya. Oh, nama kelurahannya Sukahati. Singkat saja, saya hanya mau bertanya, bagaimana cara kita kalau melakukan suatu amal itu ikhlas gitu. Iya. Jadi bukan suatu amal yang ria. Iya. Karena kan pengennya amal itu mencari ridho Allah. Iya, diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena kalau misalkan beramal tapi beramalnya bukan untuk Allah, ya itulah definisi riya ya. Terutama ibadah, karena satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Kita ngelakuinnya bukan untuk Allah, maka nggak jadi apa-apa itu. Ya, itu mengerikan. Ya, gimana caranya supaya melatih keikhlasan? Ini benar pertanyaannya ya, karena orang masih kadang ketukar ikhlas sama ridho. Ya. Ridho itu dalam urusan terima takdir, ikhlas itu dalam urusan ibadah ke Allah. Latihan, contoh, dompet kecopetan harus ikhlas atau ridho? Ridho. Terima takdir. Karena mau berkata apa? Dasar maling kurang ajar. Ya emang kurang ajar. Kalau soleh nggak akan nyolong. Tapi kalau sholat duha harus ikhlas lillahi ta'ala atau ridho lillahi ta'ala. Nah, ikhlas itu dalam urusan ibadah. Murni nggak pengen ngarap apa-apa, cuma ngarap Allah doang. Itu ikhlas. Ridho itu yang suka orang bilang ikhlasnya diterima karena musibah, bukan. Itu aslinya ridho. Karena ridho itu dalam urusan nerima takdir. Ya. Nah tadi pertanyaannya betul. Gimana cara supaya kita ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Salah satu cara latihannya, kata guru-guru kami, harus punya amalan rahasia. Maksudnya amalan rahasia itu apa? Yang cuman ibu sama Allah doang yang tahu. Karena salah satu ciri ikhlas itu adalah ada orang, tidak ada orang, sama saja. Kalau ada orang semangat, muji, dia baru semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, tanda tidak ikhlas. Ya. Maka gimana latihannya biar supaya ikhlas? Harus punya amalan yang kita sendirian. Contoh tahajud itu udah alhamdulillah sendirian soalnya. Karena emang iya boleh tahajud berjamaah ya. Cuman harus punya waktu berdoa-doa dengan Allah di tahajud. Gak ada yang lihat, gak ada yang nonton, gak. Itu dia makanya tahajudnya jangan sambil live TikTok ya. Ada orang, tidak ada orang sama aja. Jadi itu. Dan kalau amalan rahasianya ketahuan harus ditambah. Contoh ya, contoh. Ada orang pernah punya suatu amalan, dia setiap kali berangkat kerja beli nasi uduk depan rumah 10 ribuan. Dan setiap kali nyampe lampu merah dikasih ke orang. Itu bertahun-tahun. Sampai yang tukang nasi uduknya sampai heran. Kamu tuh segitu doyan ya sama nasi uduk saya. Padahal nggak pernah dimakan. Dikasih terus ke orang. Suatu ketika ada yang mergokin, ketahuan, disebarin ke teman kantornya. Tahu nggak dia ternyata suka ini diem-diem. Maka gimana cara nyikapinnya? Yang ketahuan 1 bungkus, yang nggak ketahuan harus 2 bungkus. Ya. Ibu ketahuan tiap hari baca Quran sehari 2 halaman, yang nggak ketahuan harus lebih banyak. Ya.
Bu ketahuan sedekah, aduh setiap hari ternyata si ibu ke masjid ini selalu sedekah 10.000, kepergok CCTV. Iya ya si ibu ini tiap hari datang, yang nggak ketahuan ya harus lebih banyak. Oh sekarang gampang Bu, tinggal transfer. Kalau pengen nggak ketahuan, tapi jangan setelah transfer bukti transfernya diupdate di status ya, itu jadi ketahuan juga ya. Ini salah satu cara latihannya punya amalan rahasia. Ya amalan yang hanya kita dan Allah aja yang tahu. Ya. Apapun silakan. Tadi cuma contoh. Itu akan lebih mudah nanti udah pelatih keikhlasan. Karena kalau enggak nanti diajarinnya pakai waktu. Ya Allah, ternyata gini ya ngarep ke selain engkau teh kecewa terus. Ya udah deh kepada engkau aja. Makanya biasanya kadang yang ibadahnya lebih ikhlas, kadang kan mohon maaf yang lebih sepuh-sepuh. Kenapa? Udah mentok, mau ngapain lagi? Iya kan? Mau bandel, badannya udah nggak kuat. Jangankan bandel, makan emping, samuran. Makan rendang, kolesterol, apalagi makan beling. Mau genit, perempuan mudanya udah nggak mau. Kitanya udah kisut kok. Jadi mau ngapain lagi gitu? Kecewa sama pasangan pernah, sama kerjaan pernah, sama harta pernah. Dia sudah nyampe di titik, apalagi atau yang nggak bisa ngecewain. Lebih legowo kan jadinya, lebih ikhlas. Buat yang muda-muda, masa ya kudu nunggu usia kayak gitu dulu. Kalau nyampe umur 70 tahun. Yakin, jangankan nanti umur 70 tahun lah. Nanti sore juga pada belum tentu nyampe rumah. Ya nggak? Ini hati-hati tuh yang dibawa kipas dulu. Wah, tenang Bu ya. Kalau kata Allah tidak terjadi apa-apa, jangankan kipas ya. Meteor jatuh pun sehelai rambut nggak akan jatuh gitu ya. Tenang di tangan Allah. Gitu cara latihannya ya. Allahu a'lam bishawab. Apalagi habis ini? Penyampaian ini dulu buku. Buku sudah disampaikan ya. Ya buku tadi kalau yang mau silakan ya. Tapi ini pun nggak harus tanda tangan saya kok. Ibu kalau mau tanda tangan masing-masing boleh. Ya. Ya siapa tahu lebih suka tanda tangan sendiri ya. Sama tadi di depan. Iya saya lagi salah satu dakwah yang diawalkan pengen ngajakin semuanya untuk mudah-mudahan bisa berangkat haji ya. Karena emang ada kerjasama dengan teman-teman dari itu travel Haji Grasindo. Karena gini Bu, kita ngomongin haji mohon maaf ya. Kita meninggal ada harta, boleh langsung dibagiin semua nggak? Nggak boleh kan? Pertama cek dulu ada utang atau enggak, betul? Waktu kalau ngaji lagi habis dari Darut Tauhid kuliah lagi jurusan hadis. Nah guru fikih koko bilang kayak gini, orang kalau meninggal tuh syarat pertama satu cek punya utang atau enggak. Kalau udah punya utang udah lunas, kedua beliau bilang kayak gini, baru kepikiran, cek ini orang punya duit yang cukup nggak untuk haji. Kalau cukup maka dia harus dibadalin haji dulu, baru boleh dibagiin warisannya. Karena ingat wajib nggak bagi yang mampu. Dia udah mampu nih. Kecuali meninggal warisannya tinggal 1 juta. Oke, nggak harus. Tapi kalau ternyata dia punya warisan 1 M, itu meninggal, dia nggak punya utang, nggak boleh langsung dibagiin ke anak-anaknya itu 1 M. Badalin aja dulu. Tapi kita tahu, mohon maaf ya, reguler berapa lama nunggunya. Teman-teman dari Grasindo ini, kalau senangnya dikasih wasilah, dia memang ONH plus. Yang ada program 3 juta bayarnya sebulan selama 84 kali. Berarti berapa lama tuh? 7 tahun. Tapi masa tunggunya ONH 5-9 tahun. Ya, jadi kalau ibu daftar umur 30, insya Allah paling telat umur 39 udah berangkat. Insya Allah masih bugar. Ya. Tapi 5-9 tahun. Nah, kalau sudah bayar 12 bulan berturut-turut 3 juta, 12 bulan, travelnya yang talangin ke Kemenak untuk dapat porsi haji keluar. Ya. Sisanya sambil tunggu waktu berangkat, bulan 3 juta. Ya udah, bismillah. Yang pada mau, mangga silakan. Walaupun ya dia ada paket reguler, dia ada paket furoda. Dan nanti insya Allah berangkatnya, karena kau kerja sama lama akhirnya dengan mereka, jadi berangkatnya nanti insya Allah sama Koko, sama Tayunda, masih kembar. Ya. Mangga silakan. Mulai dulu aja. Masalah nanti kalau lunas atau enggak, ya udah bismillah. Yang penting kita udah tunjukin ya. Sekalinya udah daftar, meninggal belum sempat berangkat karena nggak ada umur, tetap dianggap sudah dapat pahalanya. Daripada kalau misalkan tidak bertindak sama sekali. Ya udah cuma bisa ngajakin.
Tapi mudah-mudahan ini bisa jadi wasilah opsi. Iya, yang reguler 25 juta, tapi nunggu berapa lama? Ini kalau misalnya dihitung-hitung, 3 juta kali 84 kali, 252. Udah yang ONH plus. 5-9 tahun. Ya. Sok mangga, bismillah ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa diundang ke tanah suci semuanya ya. Begitu, saya kembalikan dulu kepada Ustaz Fadl. Terima kasih, luar biasa ya. Penawarannya keren. Datang haji tidak wajib tes. Nggak usah tunggu 3 tahun ke Korea. 9 tahun saja. 5-9. 5-9 Dan tahun. setiap tahun itu Bu sebetulnya ini nggak bisa janji. Tapi setiap tahun itu nanti kan ada yang reguler yang misalkan nggak jadi berangkat. Entah umur, entah apa ya. Maka biasanya memang ada yang kosong. Nah itu nanti dialihkan untuk percepatan. Percepatan itu bagi siapa? Bagi yang udah daftar ONH. Nanti travel yang urusin buat daftar. Yang ini dimajuin dulu karena misalkan usia atau karena apa. Jadi kalau misalkan ikut yang daftar hari ini yang 3 juta, potensi paling cepat berangkatnya 2 tahun kemudian. Paling lambatnya 9 tahun. Karena memang syarat untuk dapat diizinkan percepatan harus daftar dulu 1 tahun. Sudah daftar dan punya porsi selama 1 tahun, baru boleh diikutkan daftar yang tadi. Kalau yang reguler ada yang nggak bisa berangkat, baru itu. Itu wallahu alam, yang kalau tahu seperti itu ya. Tapi mereka punya program kayak gitu. Istilah masalah berangkat atau enggak ada aslinya mah terserah Allah ya. Allah mau ngundang mah berangkat aja. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Baik, berarti jangan Pak join dunia ya. Dan itu jangan berdoa ya Ustaz. Kita sebelum masa bapak saya Mau daftar DM ke Koko aja ya. Nanti kalau kasih kontak. Kalau nggak bisa kasih kontaknya di sini karena ini lagi latih. Nggak boleh ngarahin ke aplikasi lain. Tapi kalau nanti habis di DM nanti Koko kasih kontaknya. Buat tanya-tanya. Daftar dulu aja. Bismillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ceramahnya masuk ke hati, bikin kita tambah dekat sama Allah. Mohon maaf lahir batin ya, dengan segala kekurangan. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyimak dari hasil yang begitu sangat menyentuh saat kita melakukan hati menyadarkan tangan kita dan mohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala Amin. Laka sembuh, layahana. Syabatilah lama sopahulah. Dan marilah kita ambilkan doa yang akan nanti dibantu oleh optimis langsung dan pada sama-sama mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita dunia dan akhirat. Migrasindo, nanti boleh DM ya. Kita kasih infonya bilang. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Yang punya hajat masing-masing silakan disuarakan dalam hati ya. Allah pasti mendengarnya. Ingat, doa itu pilihannya 3, 1 dikabul. Kok belum dikabul, dijauhin dari musibah. Harusnya kepleset nggak jadi contoh. Kalau saya masih kena musibah, yang ketiga dihapusin dosa-dosanya. Jadi selagi doanya baik, pilihannya cuma 3 itu, nggak ada lagi. Asal doanya baik. Yuk kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu li kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bersujud, tahajud menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang ridho mengumpulkan kami di sini. Ridhoilah juga kelak kami dikumpulkan di dalam surga-Mu ya Allah. Ini hamba-Mu yang takut atas dosa dan ganjarannya sendiri ya Allah. Tapi siapa lagi yang kami bisa mohon ampun selain Engkau ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang takut atas dosanya ya Allah. Namun siapa lagi yang kami tahu punya kuasa mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Siapa lagi yang ampunannya lebih luas daripada murkanya selain Engkau ya Allah. Kami ingin berkumpul dengan orang-orang yang kami sayang ya Allah. Namun bagaimana jika kami dapati orang yang kami sayang bahkan gagal ke surga-Mu ya Allah.
Kami ingin menyelamatkan mereka, tapi amalan kami sendiri pun kurang, ya Allah. Maka ya Allah, izinkan kami Kau limpahkan hidayah terus menerus, ya Allah. Izinkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Bagi yang mencari jodoh, anugerahkan jodoh yang solih solihah. Bagi yang mencari keturunan, ingin punya keturunan, anugerahkan keturunan yang solih solihah. Hafiz hafizah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, anugerahkan pekerjaan yang halal dan barokah bagi yang mencari, ya Allah. Anugerahkan rezeki yang halal barokah, ya Allah. Ya Allah, kami titip orang-orang yang kami sayang, ya Allah. Tidak mungkin 24 jam kami menjaga mereka, ya Allah. Tapi Engkau yang maha penjaga, ya Allah. Maka anugerahkan kepada mereka masa depan terbaik. Dekatkan dengan sahabat, guru, dan lingkungan yang terbaik. Jauhkan dari orang-orang yang berniat zalim. Dan gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat. Kami juga memohon kesempatan kali ini selamatkan saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka, ya Allah. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana, ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami hanya mengajar ridho. Kami bertobat atas dosa-dosa kami, ya Allah. Ampun. Istighfar yang matanya pernah melihat yang Allah tidak sukai. Istighfar yang pernah menyakiti orang tuanya. Istighfar yang dengan sengaja pernah meninggalkan sholat untuk sesuatu yang tidak penting. Istighfar yang selalu dengki dengan pencapaian orang lain. Istighfar yang tahu aibnya sebanyak apa, tapi masih Allah tutupi, orang tidak tahu aib kita apa saja. Ya Allah, izinkan kami menjadi hamba-Mu yang Kau ampuni dosanya sebelum wafat. Ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah murni dari Koko semua ya. Tolong dimaafin, tolong dinasihatin. Jadi kalau ada yang ceramah teh didoain. Ya Allah ning kongko ngomong wae. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin apa yang dia sampaikan. Doain saya Bu ya. Kalau nanti ibunya pe surga saya nggak ada, cariin ya Bu ya. Dan kalau ada salah murni dari Koko dimaafin, mohon ridhonya. Kalau ada kebaikan semua hanya dari Allah, kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu ya, nanti kita ngaji lagi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa haji tadi DM aja. Nanti kalau habis ini cek-cekin. Nanti mudah-mudahan bisa berangkat haji. Barengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kepada India dan juga kepada Citra Foundation kita bersama Allah yang sedang menonton di tempat ini. Kalau ada saudara yang berbakat bisa lagi. Kalau ada kita mau berbakat, kita pasti akan berbakat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ini tadi siapa ya? Mana ya?